Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang Jumat 9 Februari 2024. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Ayub 36 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga, yang demikian bunyinya. Bersabarlah sebentar, aku akan mengajar engkau, karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan pembuatku. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sukacita. Jemaat yang terkasih, salah sangka atau salah menilai orang lain mungkin pernah kita lakukan, di mana kita menilai seseorang dari kacamata kita sendiri. Kita menilai dia baik, tetapi nyatanya dia tidak baik. Kita menilai dia jahat, tetapi sesungguhnya dia baik. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Salah satunya mungkin karena kita tidak mengenal seseorang itu secara lebih dalam. Seperti itulah yang dialami oleh Elihu saat melihat keadaan yang dialami oleh Ayub. Elihu memahami bahwa penderitaan dan sakit yang dialami oleh Ayub merupakan hukuman Allah atas dosa dan kejahatan yang telah diperbuatnya. Kita tahu Ayub adalah seorang yang saleh, yang takut kepada Allah, tetapi dia mengalami kehidupan yang tragis. Saat Ayub dicobai dan akhirnya dia mengalami hidup yang mengerikan, di mana anak-anaknya meninggal. Hartanya seketika itu juga ludes, habis, dan dia mengalami sakit penyakit yang parah. Bahkan istri dan sahabat-sahabatnya mengajaknya untuk mengutuki Tuhan. Untuk apa lagi berbuat kesalehan kalau yang diterima adalah penderitaan dan kesengsaraan? Mungkin kita di masa sekarang ini pernah berprasangka seperti istri dan sahabat-sahabat Ayub. Mungkin kita berpikir kita sudah ke gereja, kita sudah rajin berdoa, kita sudah rajin melakukan pelayanan, kita selalu berbuat baik. Tetapi mengapa kita sering kali mengalami penderitaan? Mengapa kita sering kali didatangi oleh pergumulan? Bahkan rasanya makin hari makin berbeban berat. Kita berprasangka bagaimana mungkin orang yang berbuat jahat, bahkan tidak pernah ke gereja, tidak pernah melayani, apalagi berdoa, tetapi ternyata hidupnya baik-baik saja, hidupnya bahagia, badannya sehat, umurnya panjang. Bukankah seharusnya orang yang berbuat baik akan mendapatkan hal yang baik? Sedangkan orang yang berbuat jahat harusnya mendapatkan hukuman. Apa jawaban Tuhan terhadap pertanyaan ini? Ada baiknya kita belajar dari kisah seorang anak yang buta sejak lahir. Banyak orang berprasangka bahwa anak itu buta karena dosa orang tuanya. Tetapi Yesus mengatakan bahwa kemuliaan Allah hendak dinyatakan di atas dirinya. Seperti itulah yang dialami oleh Ayub, bahwa kemuliaan Tuhan hendak dinyatakan melalui hidupnya, melalui dirinya. Akhirnya sahabat-sahabat Ayub salah sangka dan iblis kalah.
Ayub tetap teguh di jalan Tuhan. Ayub tetap sabar. Ayub tetap kuat di jalan Tuhan. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Jangan hanya karena penderitaan, jangan hanya karena pergumulan yang rasanya tiada henti hadir di kehidupan kita, orang bisa berbalik dari Tuhan. Orang bisa tergiur oleh tawaran atau iming-iming duniawi yang menggiurkan. Perasaan takut yang berlebihan juga bisa membuat kita meninggalkan iman kita. Kita meninggalkan Tuhan. Karena itu, jemaat yang Tuhan kasihi, jangan salah sangka. Tetaplah setia beriman kepada Tuhan. Percayalah bahwa ada pelangi sehabis hujan. Itu berarti ada rencana indah Allah di balik setiap penderitaan dan pergumulan yang sedang kita alami. Selamat berefleksi untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Ya Allah, Engkau Allah yang menguatkan kami, Allah yang memampukan kami melewati segala penderitaan, segala pergumulan kehidupan kami. Meski acap kali kami merasa beban kami semakin berat, tapi kami yakin Tuhan, ketika pergumulan itu boleh terjadi dalam kehidupan kami, semua tidak terlepas dari tangan kasih Tuhan yang juga memeluk kami, menguatkan kami, memampukan kami melewati setiap pergumulan dan juga penderitaan. Ajar kami untuk menjadi anak Tuhan yang tetap setia, tetap sabar, dan tetap kuat seperti Ayub. Inilah kami ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah